Rian. Rasanya tak pantas. Seorang dokter spesialis diletakkan di desa terpencil yang letaknya bahkan ada di balik lembah dan perbukitan. Sungguh tak pernah ku dengar dalam sejarah, tapi itulah yang kualami kini. Ditugaskan sebagai penanggung jawab pada puskesmas pembantu yang baru dibangun di Kampung Sodong adalah hal mustahil yang kini kualami. Untuk sampai ke desa yang mayoritas penduduknya adalah lansia ini, aku terpaksa menaiki sepeda motor, sebab jalanan yang ditempuh untuk sampai ke desa tersebut terbilang cukup ekstrim. Meski jalan sudah dicor semen, tetapi pinggirannya masih ditumbuhi lumut. Hal ini membuat jalan menjadi licin, sebuah hal yang harus kubayar mahal karena kesalahanku pada Zainah. Mendekati permukiman penduduk, jalan menjadi tanah berbatu. Luar biasanya, tiba-tiba hujan turun, jalan menjadi sangat licin. Aku bahkan sampai harus berpegang kuat pada tukang ojek yang mengantar sampai di kampung itu. Setelah melalui perjalanan 2 jam dari puskesmas Banyumas, akhirnya aku sampai di Kampung Sodong ini. Kedatanganku disambut ramah oleh penduduk yang semuanya berusia lanjut. "Ini rumah untuk Pak Dokter," ucap ketua kampung itu seraya menyerahkan sebuah kunci tepat di sebelah pustu. "Terima kasih, Pak. Pustu ini sudah lama tidak ditempati. Dulu sekali ada satu perawat yang mau tinggal di desa kami, tapi hanya seminggu bertahan. Setelah itu, kami tidak lagi menemukan dia di kampung ini. Sepertinya sudah mengundurkan diri, padahal gajinya selama bekerja di sini yang saya tahu sangatlah besar." "Oh, jadi saya adalah orang kedua yang masuk ke kampung ini dan menempati pustu." "Iya, Dok. Kalau begitu saya mohon bantuannya untuk bisa beradaptasi di sini." "Baik, Dok. Tentu saja. Kami akan siap membantu dokter beradaptasi, sebab kami sangat butuh tenaga kesehatan di kampung ini. Biasanya kalau sakit, kami hanya minum ramuan-ramuan daripada ke kota harus melewati jalanan yang cukup ekstrim. Bahkan kemarin ada yang meninggal karena demam tinggi dan tak ada tenaga kesehatan yang bisa membantu. Mulai sekarang, siapapun yang sakit bisa ke tempat saya. Saya akan menolong sebisanya. Terima kasih, Dok." Lalu satu persatu lansia itu pamit pulang. Jumlah rumah yang ada di desa itu bisa terhitung dengan bilangan jari. Tidak lebih dari 20 rumah dengan jarak yang lumayan jauh. Masih seperti mimpi. Semoga aku betah tinggal di desa ini selama 1 bulan sebelum akhirnya akan ditempatkan di puskesmas kabupaten. Langkahku lanjutkan menaiki teras rumah peta ini. Lalu jemari memasukkan kunci pada tempatnya dan memutar ke kiri. Sebuah pemandangan membuat bulu kuduk berdiri. Kamar ini memang rapi, tapi sedikit menyeramkan, sebab semua perkakasnya berwarna putih. Meski sedikit ketakutan, kulangkahkan juga kaki memasuki kamar itu. Sebuah ranjang ada di sudut ruangan. Spraynya berwarna putih. Begitu pula depan gorden dan karpet juga berwarna putih. Kududukkan tubuh di atas sebuah kursi yang ada di depannya ada meja kerja. Entah kenapa, tangan justru membuka laci dan begitu terhenyak saat aku mendapatkan bangkai tikus di dalamnya. Apa-apaan ini? Kenapa ada bangkai di sini? Ku keluarkan laci itu ke belakang dan membuang beserta bangkainya. Gimana mau betah? Baru masuk kamar sudah seperti ini.
Ku hela nafas panjang, lalu memilih ranjang sebagai tempat melepas lelah. Tiba-tiba, "Assalamualaikum, Dok. Tolong." Aku langsung terkesiap dan membuka pintu rumah. "Ada apa, Bu?" "Suami saya, Dok, kejang-kejang." "Hah? Biar saya periksa, Bu. Di mana rumah Ibu?" "Ayo, Dok, ikut saya." Akhirnya, belum melepas lelah, aku sudah harus menangani pasien. Berlari sejauh 50 meter, akhirnya kami sampai di sebuah rumah berdinding kayu. Ibu yang membawaku kemari membukakan pintu rumahnya, dan terlihatlah seorang lelaki tua dengan kedua tangan dan kaki mengeras, dan kedua bola matanya terbalik. Tubuh ini langsung berhamburan ke dalam. Ku coba melakukan tindakan awal penanganan kejang, meletakkan bantal di bawah kepala, dan melontarkan pakaian. Syukurnya, hanya berlangsung beberapa detik. Segera kulakukan pemeriksaan tanda vital, termasuk tekanan darah. "Saya akan berikan obat anti kejang, tapi Bapak harus ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, Bu." "Apa ini pertama kali atau sebelumnya pernah terjadi?" "Sudah berapa kali, Dok. Bapak juga sering mengeluh sakit kepala." "Biasanya itu penyakit apa, Dok?" "Saya tidak bisa mendiagnosa pasti, tapi prediksi saya Bapak mengalami tekanan di otaknya. Bisa karena tumor atau hal lain. Apa Bapak punya riwayat kolesterol atau tekanan darah tinggi sebelum ini?" "Kolesterol ada, tapi kalau darah tinggi sepertinya tidak ada, Dok." "Kalau begitu untuk malam ini Bapak bisa beristirahat di rumah. Semoga obat yang saya berikan ini bisa untuk menangani gejala penyakit Bapak sementara waktu. Tapi saran saya, besok Bapak harus dibawa ke rumah sakit." "Baik, Dok. Tapi saya tidak berani, Dok. Saya mohon dokter mau mengantar kami." Sejenak kepala ini diajak berpikir sebelum akhirnya aku menjawab, "Iya." Setelah memastikan keadaan Pak Wira, nama lelaki itu sudah membaik, aku lekas kembali ke rumah. Tak lagi beristirahat, tubuh segera menuju kamar mandi. Aku membersihkan diri dan hendak langsung tidur, tapi ketukan pintu kembali mengurungkan niat ini. "Pak Dokter, mari Pak, kita sholat berjamaah di musola." Aku sungguh terhenyak dengan ajakan ini. Seperti ada yang mengetuk pintu hati paling dalam. Tiba-tiba terasa ada getaran-getaran aneh di dalam dada. "Baik, Pak, kami berjalan berbarengan." "Apa Pak Dokter bisa mengimami sholat?" tanya lelaki di samping. Aku pun langsung menggeleng. "Yang lain saja, Pak. Saya capek malam ini." "Oh, tapi bolehlah kalau malam-malam lain Pak Dokter yang jadi imam." "Iya, nanti kita lihat lagi." Jadi imam sholat seumur hidup, bahkan keluarga kecilku saja tak pernah ku imami. Bagaimana lagi jika mengimami sholat banyak orang? Selesai sholat isya berjamaah, aku kembali ke rumah, lalu duduk di atas ranjang. Hening, di luar hanya suara jangkrik dan semilir angin yang berembus. Tiba-tiba terasa rasa sepi menyergap dada. Sampai untuk menarik napas pun terasa sulit. Seketika, tangan tergerak untuk meraih dompet dan membuka bagiannya. Hingga sebuah foto ukuran kecil terlihat dengan kedua mata. Ada aku, Saina dan Aa yang tertawa ke kamera. Kuusap perlahan permukaan foto itu seolah nyata. Aku sampai merasakan lembutnya kulit wanita yang kini sudah menjadi mantan istriku itu. Ku tarik napas berat. Bisa berada di kampung ini
mengingatkanku pada sebuah pengkhianatan yang sudah merusak segala kebahagiaan, kehidupan yang sangat baik, bahkan karir yang sangat cemerlang. Andai takdir bisa terulang, sungguh aku tak ingin berada di sini, merebahkan tubuh di atas ranjang, netra nanar menatap langit-langit kamar, hingga tak terasa kedua belahnya menutup perlahan, hingga subuh menjelma. Kokok ayam membangunkanku dari lelapnya tidur. Beratku angkat tubuh hingga ke posisi duduk. Tiba-tiba ponsel berdering. Video call dari Friska. Mau apa lagi dia? Ku abaikan begitu saja panggilan tersebut. Tubuh tergerak memasuki kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri dan berwudu, aku mengecek kembali ponsel yang beberapa kali bergetar. Sebuah foto masuk dari nomor tak dikenal. Karena penasaran, aku mencoba membuka foto tersebut. Begitu terhenyak diri ini saat melihat wanita yang ada di foto itu. Hanya dalam hitungan detik, sebuah pesan masuk kembali. Mas, kangen. Ketemuan yuk. Vena, selingkuhan pertamaku. Jika ku biarkan, takutnya dia bisa makin menjadi-jadi. Harus ku respon, setidaknya mengatakan bahwa aku sudah taubat. Maaf Ven, aku udah gak main lagi. Udah taubat ya mas, kok kecepatan? Harusnya tunggu tua. Mati tak kenal umur. Maaf ya, tolong jangan hubungi lagi, takut istriku marah. Wah, padahal aku baru dapat ini. Pengen bagi minum ke kamu mas. Rasanya pengen banget dapat lawan main sama kuat malam ini. Aku membuang napas berat. Maaf ya, aku udah gak main lagi. Udah cukup aja sama istri sendiri. Ih, udah sombong dia. Emang mas sekarang posisinya di mana? Masih di Jakarta kan? Udah gak lagi, udah pindah kerja. Oh ya, kemana? Aku berpikir sejenak. Jika jujur, takut disusul dan buat keributan lagi di sini. Bandung. Oh, Bandung. 2 hari lagi aku juga mau pindah, mas. Diajak teman hijrah ke Purwokerto. Kirain bisa ketemu malam ini. Maaf ya, V. Gak apa-apa. Nanti kapan-kapan aku ke Bandung deh. Kita ketemuan ya mas. Janji gak ngajak-ngajak gituan lagi. Cuma pengen kopi darat aja sama kamu. Sekali lagi aku minta maaf Ven. Aku udah gak duduk nongkrong lagi sama lawan jenis, kecuali ada istri aku. Wah, gak nyangka Mas Rian benar-benar taubat. Ya udah deh, aku cuma mau ngucapin semoga istiqomah ya mas. Terima kasih doanya, Ven. Aku membuang napas panjang. Kesalahanku seperti setitik noda pada kain putih. Rasanya untuk menghilangkan 100% amat sangat sulit. Tak mudah bagi seseorang untuk lari sepenuhnya dari apa yang pernah ia kerjakan di masa lampau. Seseorang yang melakukan perbuatan maksiat meski sudah taubat, akan tetapi orang-orang tetap akan memandangnya sebagai seorang pemaksiat. Aku kembali membuang napas, lanjut melaksanakan sholat subuh dan bersiap mengantar pasien ke rumah sakit. Tepat jam 9 kami berangkat. Keadaan Pak Wira semakin lemah. Kami menggunakan mobil pick up dan menidurkan lelaki itu di bagian belakang mobil. Sampai di sana, segera kuserahkan pasien pada suster di IGD. Sebenarnya aku bisa saja menelpon pihak rumah sakit tanpa perlu ikut mengantar. Secara statusku bukan perawat, bidan atau dokter umum, melainkan dokter spesialis. Bersambung.